Always nice to have a pretty girl. Halo guys, balik lagi bersama kami di Skipscape. Di video kali ini kita akan coba review film yang mungkin saja belum pernah kalian tonton. Tidak lupa pula kami mendoakan agar teman-teman semua selalu diberi kesehatan dimanapun kalian berada. Tanpa berlama-lama, marilah kita simak alur ceritanya. Derek Charles adalah seorang pria yang sukses dalam pekerjaannya. Ia memiliki rumah baru yang besar, seorang istri yang cantik yang bernama Sharon, dan seorang anak yang bernama Kyle. Hidupnya begitu sempurna sampai ketika dia bertemu dengan Lisa, seorang gadis pirang cantik dan seksi yang bekerja sebagai pegawai kontrak di kantor tempatnya bekerja. Perkenalan mereka lah yang akhirnya membawa malapetaka bagi Derek dan keluarganya. Pada awalnya Lisa bersikap sangat simpatik meskipun Derek heran. Karena entah bagaimana ia selalu berada di sekelilingnya di kantor. Pada suatu waktu Lisa menggantikan tugas Patrick, asisten Derek yang homo. Ketika Derek sudah sembuh dari sakitnya, Lisa berusaha menggantikan Mert, asisten dari Joe, bos dari Derek. Tapi ia tidak terlalu ambil pusing karena ternyata kinerja Lisa lebih cermat dan tangkas dibandingkan Patrick. Tanpa sepengetahuannya, Lisa sering mencuri pembicaraan Derek dengan Sharon di telepon. Ia juga sering masuk ke ruangan Derek dan menyelidiki barang-barangnya. Dengan cara seperti itulah ia mengetahui jenis musik kesukaan Derek. Lalu mengirimkan sebuah CD berisi lagu kepada Derek keesokan harinya. Derek pun senang dengan perhatian Lisa. Tapi Sharon sangat menentangnya. Ia tidak suka Derek punya asisten perempuan apalagi secantik Lisa. Ia menyuruh untuk memecat Lisa secepat mungkin. Derek jadi serba salah karena dia tidak menemukan ada yang salah dengan Lisa. Dia hanya mengiyakan saja permintaan istrinya itu tanpa mengambil tindakan yang terlalu serius terhadap Lisa. Hubungan Derek dan Lisa menjadi semakin dekat, apalagi setelah Derek menemukan Lisa sedang menangis di pantry. Lisa bercerita kalau ia sedang menghadapi masalah dengan seorang pria. Ia mencintai pria tampan dan sukses tapi sudah menikah dan berbahagia. Dia merasa kalau hidupnya tidak berarti lagi. Tapi Derek menghiburnya dan mengatakan kalau Lisa harus tetap terus maju dan jangan bersedih karena pria itu. Karena Lisa cantik dan memiliki masa depan yang cerah. Lisa sangat senang mendengar saran dari Derek. Tapi Ben, sahabat baik dari Derek di kantor, mencium gelagat mencurigakan dari tindak tanduk Lisa. Sambil berseloroh dia memperingatkan agar Derek berhati-hati, karena tampaknya Lisa sedang jatuh cinta padanya. Derek tidak terlalu menanggapi ocehan Ben, karena pada dasarnya ia tidak memiliki perasaan apapun pada Lisa. Ia lebih mencintai Sharon dibandingkan siapapun, dan Lisa juga pasti tahu kalau ia sudah menikah. Tapi ternyata Derek salah. Lisa memang sedang menyusun rencana untuk mendekati dan menggodanya. Rencana pertamanya dijalankan pada perayaan Natal di kantornya, di mana tak seorang pun diizinkan membawa pasangannya. Karena itu Sharon tak bisa ikut. Awalnya Lisa hanya menggoda agar Derek mencium pipinya, tapi Derek menolak dan memutuskan untuk pulang saja karena ia sudah kelelahan. Tapi Lisa berhasil mengikutinya ketika ia sedang di toilet dan berusaha membuka baju dan celananya. Derek berhasil memarahinya dan pergi meninggalkan tempat itu. Di perjalanan ia terus resah karena merasa bersalah. Ia tahu sekarang kalau Lisa memang sedang berniat menggodanya. Tapi dia tidak berani menceritakan masalah ini kepada Sharon. Karena takut Sharon menganggap kalau dialah yang menggoda Lisa pada awalnya. Jadi dia diam saja dan berharap masalah itu akan cepat selesai. Dan dengan penolakannya, Lisa akan berhenti mengejar-ngejar dirinya. Tapi dia salah lagi. Karena besoknya, Lisa berhasil mencegatnya di tempat parkir ketika Derek masuk ke mobil. Ketika dia meminta maaf atas kelakuannya di pesta kemarin, Derek pun mulai tenang. Tapi ia kaget ketika tiba-tiba Lisa membuka seluruh pakaiannya dan menggoda Derek.
Dengan marah, ia membentak Lisa dan menyuruhnya keluar. Lisa yang tersinggung hanya bisa memandangi mobil Derek dan pulang dengan marah. Derek menceritakan masalah itu kepada Ben. Sahabatnya itu menyarankan agar Derek menghubungi bagian SDM agar memecat Lisa saja. Tapi ia harus hati-hati karena bisa saja Lisa membuat pengaduan yang berbalik menuduh Derek telah melakukan pelecehan seksual dengannya. Ketika Derek bertemu dengan manajer SDM yang bernama Hank untuk membicarakan masalah Lisa, Hank mengatakan kalau ternyata Lisa memang sudah mengundurkan diri hari itu. Derek bisa bernapas lega karena akhirnya dia tidak akan bertemu lagi dengan gadis penggoda itu lagi. Dan dia juga tidak perlu khawatir kalau Lisa akan mengadukannya telah melakukan pelecehan seksual dengannya. Setelah kembali dari sebuah perayaan tahun baru, Derek menerima email berisi foto-foto Lisa yang sedang berpose seksi. Ketika itulah dia menyadari kalau Lisa tidak bersungguh-sungguh pergi meninggalkannya. Dia tetap mengamati Derek dari kejauhan dan menunggu saat untuk bertindak lagi. Derek merasa resah, tapi ia tetap memutuskan untuk tidak memberitahu apapun kepada Sharon tentang masalah ini. Keputusan yang sangat salah. Beberapa hari kemudian, Derek mengikuti sebuah acara di hotel bersama rekan-rekan sekantornya. Disitulah untuk pertama kalinya dia bertemu lagi dengan Lisa, setelah mengundurkan diri dari kantor. Lisa menggodanya tapi Derek berkeras untuk menolak. Lisa hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia akan terus berusaha agar Derek mau tidur dengannya. Tanpa sepengetahuan Derek, ia berhasil menaruh obat tidur ke dalam gelas minumannya Derek. Obat itu bereaksi dan membuat Derek sempoyongan seperti orang mabuk. Dengan terhuyung-huyung, dia berjalan ke kamarnya dan merebahkan diri ke tempat tidur. Tiba-tiba saja Lisa sudah berada di kamar dan mendekatinya. Kemudian Derek pun pingsan. Hingga terlambat bangun dan terlambat datang ke rapat. Tiba-tiba saja Lisa muncul dan mengaku-ngaku sebagai istrinya. Derek yang marah akhirnya menyadari kalau Lisa adalah orang yang memiliki gangguan jiwa. Dia menyuruh Lisa pergi dan bicara kepada psikiater untuk mengobati penyakitnya. Dia juga mengatakan dengan keras kalau ia tidak ingin melihatnya lagi sampai kapanpun. Kejadian itu berbuntut panjang. Ketika Derek kembali ke kamar hotelnya, dia menemukan Lisa di tempat tidurnya dalam keadaan pucat dan tak sadarkan diri. Sepertinya ia berusaha bunuh diri dengan meminum obat dalam jumlah yang banyak. Mau tak mau, Derek menghubungi resepsionis untuk mengirimkan bantuan medis dan membawa Lisa ke rumah sakit. Kejadian inilah yang akhirnya membuat Sharon tahu kalau ada sesuatu antara suaminya dengan Lisa. Lisa berhasil membuat kondisi di mana Derek lah yang terlihat sebagai penjahat, bahwa Derek menggodanya dan berhubungan gelap dengannya selama ini. Bahwa dia berusaha bunuh diri karena Derek berusaha mencampakkannya. Bahkan polisi yang mengurusi masalah itu yang bernama Reese juga percaya kalau Lisa adalah pihak korban dalam hal ini. Tapi Lisa mengatakan kepada Reese bahwa ia berniat meninggalkan kota karena kakaknya akan menjemputnya dari San Francisco. Persoalan itu membuat rumah tangga Derek dan Sharon berantakan. Sharon mengusirnya dari rumah dan Derek tinggal di hotel selama 3 bulan. Tapi Sharon akhirnya luluh ketika Derek mengajaknya makan malam untuk merayakan ulang tahunnya. Mereka berniat memperbaiki kembali hubungan mereka dan Sharon sudah memaafkannya. Ketika mereka sedang makan malam, Lisa mengunjungi rumah mereka dan bertemu dengan babysitter yang ditugaskan Sharon untuk menjaga Kyle malam itu. Ia berhasil menipu babysitter dengan mengatakan bahwa ia adalah teman akrab dari Sharon dan dia datang dari luar kota. Dia hanya singgah sebentar untuk mengantarkan kado untuk Kyle. Setelah itu dia permisi dan si babysitter hanya mengiyakan saja tanpa memperhatikan ia keluar dari pintu karena sedang sibuk mendengarkan musik. Ketika Derek dan Lisa pulang, mereka tidak menemukan Kyle di kamarnya dan bingung ketika si babysitter mengatakan kalau tadi teman Sharon datang menemui Kyle. Mereka langsung tahu kalau Lisa lah orang yang berpura-pura mengaku sebagai teman Sharon itu. Mereka sibuk mencari kesana kemari dan menelpon Reese untuk melaporkan penculikan itu. Tapi kemudian mereka menemukan Kyle di dalam mobil Derek dalam keadaan selamat, dengan bekas kecupan bibir berlipstik di keningnya. Reese lalu menyarankan agar Derek dan Sharon membuat alarm di rumah mereka untuk menghindari agar Lisa tidak masuk diam-diam. Mereka menitipkan Kyle di rumah kakak Sharon dan merencanakan liburan akhir pekan di rumah orang tua Sharon.
Karena pekerjaannya, Sharon harus berangkat duluan dan Derek akan menyusul keesokan harinya. Sharon sudah berada di dalam mobil ketika Derek mengingatkannya agar tidak lupa mengaktifkan alarm rumah. Sharon yang lupa akhirnya memutuskan untuk memutar balik ke rumah. Sementara itu ternyata Lisa sudah berhasil masuk ke dalam rumah mereka dengan lewat pintu dapur yang tidak dipasangi alarm. Dia tahu kalau Derek seakan sendirian di rumah malam itu. Dia membuat kamar tidur Derek dan Sharon menjadi tempat yang romantis untuk mereka berdua. Dia membawa sebotol anggur lengkap dengan gelasnya, lalu menaburkan kelopak-kelopak mawar di tempat tidur, membuka bajunya dan berbaring dengan santai di tempat tidur. Sharon yang pulang ke rumah memergokinya dan mereka berdua berkelahi. Sharon marah karena Lisa selalu berusaha merusak rumah tangganya. Sementara Lisa berusaha membunuh Sharon agar dia bisa bersama Derek. Mereka berdua terjebak di lantai 2 yang sedang dalam perbaikan. Lantai itu rapuh dan Sharon menjebak Lisa agar terjerembab dan menembus lantai rapuh itu. Dia bergantungan dan berusaha naik tapi gagal. Sharon yang merasa kasihan akhirnya berniat menolongnya dan mengulurkan tangan. Tapi Lisa malah berniat membawanya jatuh bersamanya juga. Ketika Sharon berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Lisa, ia pun terjatuh menimpa meja kaca di bawahnya, tapi masih hidup. Ia menendang Sharon yang masih terpaku, memandangnya dari lantai atas. Lisa masih berusaha bergerak ketika tiba-tiba lampu gantung menimpanya hingga tewas. Sharon berhasil keluar rumah dan bertemu dengan Reese dan Derek di halaman. Mungkin itu saja yang dapat kami review dari film ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.